Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan umur yang panjang. Ketemu lagi bareng gue di channel Ruangan 25. Kali ini gue mau review film Do Not Reply. Film ini dirilis tahun 2019 dan setelah gue nonton fullnya, kalian wajib nonton sih karena seru lah, banyak makna-makna yang tertancap di film ini dan kalian harus tahu. Oke, tanpa berpanjang lebar, gue mau langsung aja bahas film ini. Tapi gue mau intro dulu bentar, intro sederhana. Oke. Di awal film kita diperlihatkan wanita yang sedang bergolar-golaran di kasur dan sambil ngoprek HP. Dengan kata lainnya, dia lagi bobo cantik sambil pegang HP. Dia adalah Chelsea, dia itu adalah seorang jomblo. Tapi bukan Jonas, jomblo doang. Alright. Dan scene pun berganti ke tempat ramai, mungkin itu adalah kampusnya Chelsea. Terlihat Chelsea yang sedang mengobrol dengan salah satu temannya, sebut saja dia Mia. Mia ini adalah seseorang yang sangat populer dan suka gonta-ganti cowok. Si Mia ini mengajak Chelsea untuk berkencan date dengan salah satu temannya yang juga ingin berkenalan dengan Chelsea. Karena waktu itu Chelsea juga lagi jomblo dan Chelsea pun mengiyakan ajakan si Mia. Along with Seth? You'll be fine. It'll only be for a few minutes. Dan malam date pun tiba. Terlihat mereka yang sedang menonton TV dan mengobrol-ngobrol ria dan sambil memakan nasi kotak. Terlihat Mia dan Chelsea terasa senang sekali karena Chelsea merasakan aura yang berbeda karena kali ini dia baru date. Namun tiba-tiba si Mia meninggalkan Chelsea berdua dengan temannya. Dan mereka pun mengobrol luntang-lantung kagak jelas. Dan setelah mereka mengobrol, lelaki itu pun menuangkan segelas teh poci untuk si Chelsea. Dan Chelsea pun meminumnya. Setelah Chelsea meminumnya, laki-laki itu tiba-tiba menciprok si Chelsea. Suasana pun semakin panas. Lelaki itu pun terbawa suasana yang sangat medley, slow, dan sangat indah. Tiba-tiba lelaki itu pun memegang tangan Chelsea dan mengarahkannya ke si Johnny. Au. Dan scene pun berganti ke pagi hari. Berarti malam tadi nggak jadi ngecrot. Di sini Chelsea menceritakan bahwa malam tadi itu temennya Mia itu mau ngecrot si Chelsea. Cuman si Chelsea masih lugu dan polos, kagak tahu ngecrotnya gimana. Makanya dia balik duluan. Mereka pun duduk di jukut yang berimbun. Chelsea pun meneruskan cerita semalam. Namun saat Chelsea meneruskan ceritanya itu, tiba-tiba pacarnya si Mia datang. Dan si Chelsea dijadiin kambing conge. Saat si Chelsea sedang dicuekin oleh si Mia, tiba-tiba pesan pun masuk ke handphonenya si Chelsea. Dan isi pesannya itu adalah seseorang laki-laki yang ingin berkenalan dengan Chelsea. Dan dia pun mengenalkan dirinya bahwa namanya dia adalah Brad. Dan scene pun berganti ke rumah. Dan Chelsea pun melanjutkan catatannya dengan Brad. Lama-kelamaan, mereka pun makin dekat, makin akrab. Terus kirim foto, terus curhat. Curhat segala macem, curhat kehidupan, curhat pinjaman, sampai curhat utang. Dan 3 minggu pun berlalu. Ternyata Brad dan Chelsea ini makin dekat, alias kasmaran atau lagi lop-lopan, crot. Dan si Brad pun mengajak Chelsea ke sebuah acara di alun-alun karena di bawah di alun-alun itu ada acara Halloween. Dan si Chelsea pun otomatis mau dong karena pengen ketemu sama Brad. Dan akhirnya mereka pun bertemu di tempat Halloween itu. Tanpa basa-basi, si Brad pun mengajak Chelsea untuk minum di atas. Untuk minum secangkir teh poci. Dan si Chelsea pun mau-mau aja. Karena emang cinta itu emang buta, men. Karena cinta itu gunung pun kudaki, laut pun kuseberangi. Anjim. Kita lanjut ke filmnya. Dan mereka pun minum di atas sambil cerita dan curhat. Tapi karena si Chelsea ini bukan peminum teh poci sejati, dia pun linglung alias AO atau mabok. Dia pun selayang-seloyong kagak jelas. Namun di sini si Brad tiba-tiba memboyong si Chelsea ke arah mobilnya. Sungguh tanda tanya, ada apakah ini? Tanya peta, anjing. Iya, dan benar, Chelsea pun dimasukkan ke dalam mobilnya si Brad. Dengan keadaan tidak sadar dan mobil itu pun melaju meninggalkan pesta Halloween itu. Mau kemanakah si Chelsea dan si Brad? Oke, lanjut.
Namun sungguh tidak diduga-duga saat si Chelsea terbangun dari AO-nya, tiba-tiba dia sudah ada di tempat yang sangat kotor dan menjijaikan. Dan dia pun bingung karena tangannya diikat dan kakinya dirantai. Wow. Dan ada seseorang masuk ke dalam ruangan itu, dan ternyata dia adalah si Brad. Dan saat si Brad memanggil si Chelsea, dia memanggil seorang nama Saidi. Otomatis Chelsea bingung dong, kenapa gue dipanggil Saidi, kan gue Chelsea. Saat si Chelsea tidak mau dipanggil itu, si Brad pun menggaplok si Chelsea. Akhirnya Chelsea pun mau disebut Chelsea. Disebut Saidi, anjing. Dan pagi hari pun tiba, terlihat suasana sangat cerah. Chelsea pun terbangun dengan melihat seorang wanita yang sangat cakep. Dan dia pun terbangun dan dia bertanya, apakah Anda siapa? Gimana sih nanyanya? Kamu adalah siapa? Nah gitu nanyanya. Kata Chelsea gini, kamu adalah siapa? Anjing, kagak masuk juga. Maksudnya kayak gini Chelsea nanyanya, kenapa kamu ada di sini? Dan kamu itu namanya siapa? Dan wanita itu menjawab, aku adalah Saidi. Chelsea bingung dong, kok namanya Saidi dong? Terus tanya-tanya dong, ngahuleng dong. Dan pas ngahuleng itu Chelsea pun mencoba untuk berlari mencari jalan keluar. Namun sayang, sungguh sayang, jendela, pintu semuanya sudah dikunci alias diperobot dan semuanya. Dan wanita Saidi itu pun menghampiri Chelsea lagi. Dan wanita Saidi itu bilang seperti ini, hai wanita, kamu tidak akan bisa lepas dari ruangan ini karena semua kunci dan akses pada dikunci. Dan mau tidak mau si Chelsea pun mengikuti apa yang dia mau. Grab that room. Dan Chelsea pun dibawa ke sebuah ruangan. Dan saat dia masuk ke dalam sebuah ruangan itu, ternyata ada satu lagi wanita. Dan itu pun juga namanya Saidi. Oke, daripada kita bingung, yang pertama gue sebut dia adalah Saidi 1. Dan yang kedua gue sebut Saidi 2. Oke, lanjut. Dan Saidi 1 pun mengajak untuk Chelsea bersih-bersih karena Chelsea sangat kotor sekali. Dan mereka pun mandi. Dan beralih ke si Brad yang sedang mencoba helm buatannya dengan membawa sebilah pisau. Untuk apakah itu? Ntar kita bakalan tahu, men. Setelah Brad mencoba helm barunya, Brad pun pergi ke dapur untuk menyimpan pisaunya. Namun di tengah perjalanan, Brad pun berhalusinasi melihat wanita yang sedang memakai handuk. Lalu wanita itu pun menurunkan handuknya. Anjing. Do you like what you see? Oke, di sini gue tahan dulu filmnya biar kalian gak bingung. Gue jelasin dulu tentang Saidinya. Saidi yang sesungguhnya itu adalah wanita yang memakai handuk putih itu. Dia adalah adik tirinya si Brad. Karena sesungguhnya si Brad itu hanyalah anak adopsi. Dan Saidi ini selalu menggoda si Brad dengan membuka bajunya hingga telanjang di depan muka si Brad. Lama-kelamaan Brad pun jatuh cinta kepada Saidi karena selalu melihat gemulai tubuh Saidi tanpa bisa merasakan. Dan pada saat itu juga orang tua angkat Brad tahu bahwa Brad menyukai adik tirinya sendiri, dan dari situlah Brad dijauhkan dengan Saidi. Brad yang marah dan kesal akhirnya membunuh orang tua angkatnya di depan Saidi. Saidi yang tidak terima, dia pun membunuh dirinya sendiri di depan Brad. Nah, pada saat itu Brad pun menculik wanita-wanita untuk dijadikan Saidi-Saidi baru untuknya. Oke, kita lanjut ke filmnya. Di sini kita diperlihatkan ada Chelsea dan Saiditu. Saiditu ini berpamitan kepada Chelsea bahwa dia akan pulang ke rumahnya. Karena kata dia, setelah 3 tahun di sini dia bisa pulang dan bisa bertemu dengan keluarganya. Saat Chelsea mau bertanya, tiba-tiba Brad datang mengajak Saiditu untuk berkemas dan pulang. Why are we doing?
Saat di tengah jalan menuju kamar Saiditu, Brad mengajak Saiditu untuk pergi ke bawah tanah. Kata Brad untuk membuat video terakhir menarinya dia. Dan Saiditu pun mau-mau aja karena dia kan diambang-iming untuk mau pulang. Akhirnya mereka pun turun ke bawah. Mereka pun sampai di ruangan bawah tanah itu. Saat Saiditu mau bersiap-siapan menari dan si Brad pun ada di belakangnya dia untuk menontonnya. Namun pas begitu dia membalikkan badannya, tiba-tiba si Brad sudah memegang pisau dapur. Dan ternyata bukannya mau menonton menari, si Brad malah membunuh si Saiditu itu dengan cara menyayat-nyayat kulitnya hingga menggoroknya dia. Anjim. Ya bro, gelis gitu. Adegan pun berpindah kepada Chelsea dengan Saidiwan yang sedang mengobrol dari dinding yang dibolongi. Di sini Chelsea mengajak Saidiwan untuk kabur, namun Saidiwan tidak mau karena Saidiwan sudah jatuh hati kepada Brad. Adegan pun berpindah lagi ke Chelsea yang sedang mengobrol dengan salah satu wanita. Sebut saja dia Tina. Tina ini pun juga sama, dia adalah wanita yang diculik oleh Brad. Namun, sesudah dia lama di rumah itu, dia pun merasa gejala yang berbeda. Ternyata dia tuh hamil. Karena Tina berpikir dia tidak mungkin melahirkan anaknya di rumah itu, dia pun berpikir untuk kabur. Dan aksi kaburnya itu pun diketahui oleh Brad, dan dia pun disiksa dan pahanya pun ditusuk oleh kayu. And the baby, I lost her. Dari situlah Tina dikurung dan dibedakan dengan wanita-wanita culikan yang lain. Di sini Tina meminta tolong kepada Chelsea untuk membawakan obat penahan sakit di kamarnya Brad. Awalnya Chelsea tidak mau karena takut kepergok, namun melihat keadaan Tina yang lukanya semakin membusuk, Chelsea pun memberanikan diri untuk pergi ke kamar Brad untuk mengambil obat pereda sakit itu. Singkat cerita, Chelsea pun sampai di kamarnya Brad. Dengan susah payah, akhirnya Chelsea pun menemukan obat pereda nyeri itu. Dan Chelsea pun bergegas kembali ke kamar Tina. Namun di tengah perjalanan Chelsea malah menjatuhkan obat itu dan membuat semuanya berantakan. Untung saja Chelsea dengan cepat membersihkan obat-obat itu dan merapihkannya kembali tanpa Brad tahu. Namun saat Brad melewati kamar Tina, Brad mendengar Tina yang sedang kesakitan dan teriak-teriak. Lalu kemudian Brad pun masuk ke kamar Tina. Dengan kesal, Brad pun berkata, "Kau sangat menyebalkan." Dan Brad pun membawa bantal dan mendekapkannya ke muka si Tina. Ternyata saat Tina mau dibunuh oleh Brad, Chelsea mengintip dari arah pintu. Karena Chelsea yang tidak tega melihat kesakitan Tina, Chelsea pun keluar dari persembunyiannya. Di sini Chelsea menawarkan dirinya untuk membunuh si Tina, dan Brad pun membiarkannya. Saat Chelsea membunuh Tina, di sini Brad melihat kekaguman terhadap Chelsea yang sungguh sangat berani membunuh Tina. Just breathe in slowly. Trevor. Akhirnya Chelsea pun diajak untuk pergi melihat video-video yang dia buat di kantornya. Dan saat Chelsea melihat video yang pertama, ternyata itu pembunuhan Saidiwan yang dibunuh oleh Brad dengan secara sadis, anjir. You're joking, right? What did you think? Karena di sini Chelsea merasa takut, Chelsea pun berpura-pura kagum dengan apa yang dia lihat. Dan Chelsea pun berkata, "Ini sangat is very good." Saat Chelsea menguntaikan kekagumannya kepada Brad, Brad pun tiba-tiba membicarakan bahwa dia ingin membunuh Saidiwan, yaitu adalah temannya Chelsea sendiri. Dari sini Chelsea kaget dan tersegak-segak, bingung. We have a long video to watch. That's brutal. Dan Chelsea pun merayu si Brad dengan tujuan agar dia mengundur pembunuhan Saiditu itu. Dan ternyata berhasil karena si Chelsea
ngajak wik sama si Brad. Aduh, madep. Akhirnya wik pun terjadi, tapi nggak dilihatin anjir. Gue penasaran doang. Cuman ngeliatin sebelum dan sesudahnya doang. Dan akhirnya rencana Chelsea pun berjalan lancar. Dan si Brad pun tidak jadi untuk membunuh si Saidi tuh sekarang. Good night. Dan keesokan harinya saat Chelsea terbangun dari tidurnya, dia pun seagak frustasi dikit karena dia berpikir takut hamil karena udah wik semalam. Akhirnya Chelsea pun meminum obat yang sangat banyak, tapi sayangnya kagak mati ya, namanya juga di film. Dia cuman pingsan doang, bangun lagi. Akhirnya Chelsea pun memberitahu Saidi itu tentang pembunuhan Brad kepadanya. Namun Saidi itu ini tetap kagak percaya kepada si Chelsea karena Brad itu adalah pujaan hatinya Saidi itu. Tapi padahal rek dipayahan si teh anjing. Karena Saidi itu tidak percaya, akhirnya Chelsea pun memperlihatkan mayatnya si Tina yang sudah jengker. In the pillow on her face. I don't believe you. Tapi celengnya si Saidi itu ini malah makin tidak percaya dan berpikir mau melaporkan bahwa si Chelsea ini telah memitah si Brad. Saya. I swear, I'm not. Akhirnya Saidi itu pun berlari ke Brad dan berkata bahwa si Chelsea telah memfitnah si Brad tentang semua pembunuhan yang dia lihat. You did what? She's lying, okay? Don't believe her. She said... That's ridiculous. Karena di sini si Brad merasa dikecewakan oleh si Chelsea dan si Brad pun berubah murka dan mengurung mereka berdua. Karena Chelsea masih ingin membuktikan bahwa Brad itu adalah seorang pembunuh, Chelsea pun mencokel pintu kamarnya sehingga dia bisa keluar. Dan dia pun pergi ke kamar si Saidi itu dan mencokelnya juga. Dan dia berkata si Chelsea itu, bila kau tidak percaya, ikutlah denganku. Wahai dedemit. Akhirnya Saidi itu pun mengikuti si Chelsea, yaitu ke ruangannya Brad. Dan di ruangan Brad, Saidi itu pun diperlihatkan video yang si Brad sedang membunuh Saidi Wan yang sangat sadis. Namun tidak diduga-duga saat Chelsea dan Saidi itu sedang lengah, tiba-tiba Brad pun ada di belakang mereka. Ya film mah kayak gitu, kalau nggak kayak gitu nggak rame. Hehehe. Fucking dead! Dan di situ Brad pun semakin murka kepada si Chelsea dan akhirnya Chelsea pun diseret ke bawah tanah. Dan si Saidi itunya dikerem di kamar tetap. Nah, dan begitu saat di ruangan bawah tanah, si Chelsea pun akan dibunuh. Beralih ke Saidi itu yang sedang dikerem di kamar, dia pun tidak tinggal diam mendengar si Chelsea digusur-gusur mau dibunuh. Dan dia pun mendobrak dinding kamarnya hingga jebol. Setelah Saidi itu berhasil keluar, dia pun bergegas pergi ke dapur untuk membawa senjata tajam. Namun sayangnya senjata tajamnya namun senjata tajamnya digembok sama si Brad. Namun dengan kekuatan hati dan pikiran dan tanpa punya utang, dia pun berhasil mendobrak laci yang ada pisaunya. Dan saat dia sudah mendapatkan pisaunya, dia pun pergi ke ruangan bawah tanah itu untuk menyelamatkan si Chelsea. Bravo. Dan pertarungan hebat pun terjadi di ruangan bawah tanah itu. Saat Saidi itu membawa pisau pun dioper kepada Chelsea, Chelsea pun dioper lagi kepada Saidi itu, dan berterus-terusan seperti itu, dan hingga si Brad pun pusing dan terjungkal. Dan saat si Brad terjungkal, Chelsea pun kabur dengan Saidi itu. Wow, mantap.
Namun saat Saiditu dan Chelsea sedang membuka pintu kuncinya, ternyata si Brad masih bisa naik ke atas dan mencoba menghalang-halangi. Tapi karena mungkin si Brad udah lemah, si Brad pun bisa dikalahkan oleh si Chelsea dengan menggebuk-gebukkan helmnya sampai mukanya kayak tempe. Dan pada akhirnya mereka pun bisa keluar dan menghirup udara yang sangat segar. Karena mungkin sudah menghirup udara segarnya, dan mereka pun berteriak-teriak mencari bantuan. Untungnya di depan rumah itu kayak nggak ada apa-apa. Terus di situ juga ada polisi, dan akhirnya si Chelsea dan Saiditu ini diselamatkan oleh polwan itu. Makasih Ibu Polwan. You don't. Dan adegan pun berganti kepada Chelsea yang sedang diwawancara. But specifically. Dan di sini pun diperlihatkan si Brad yang dikurung, mungkin ini tempat orang gangguan jiwa gitu ya. Si Brad pun ditaruh di situ. Namun ya begitu, berhalusinasi terus. Tapi berhalusinasinya dia melihat Saidi yang berlumuran darah. Dan film pun tamat. Oke, brother-brother, mungkin segitu aja yang bisa gua rangkum. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa nonton fullnya. Tapi menurut gua lah, kalau buat mengisi kekosongan mah seru nonton ini. Teka-teki is Brad kayak gitu. Nah, semoga aja setelah gua rangkum kalian bisa tidur nyenyak, bisa bobo enak, dan bisa makan makanan yang ada di rumah. Kagak nyambung sih. Jadi pada intinya gue ngambil kesimpulan di sini, hey pada wanita-wanita, hey pada laki-laki, jangan terlalu percaya kepada orang-orang yang baru dikenal, karena orang-orang yang baru dikenal bisa lebih jahat. Intinya seperti itu sih. Oke, gue dari sekelas Ruangan 25, dari jajaran 25 mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah menonton dan menghabis-habiskan kuota. Tapi jangan lupa di subscribe, di komen, biar saya semakin semangat untuk merangkum, walaupun mungkin kagak guna gitu ya, tapi gak apa-apa lah untuk mengisi kekosongan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Salam Ruangan 25.